Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun utawi iki iku ana pepeling. Qauluhu abuhu Abdullahi. Qauluhu utawi dawe Kiai Nazim. Rupane dawu abuhu Abdullahi. Abuhu Abdullah. Ai abu nabiyina utawi ramandae nabi kita Muhammadin rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi iku Sayyid Abdullah. Wa matalan wafat sapa Sayyid Abdullah bil Madinati ing dalem negara Madinah. Hala rujuhi ing dalem tingkah baline Sayyid Abdullah min Ghazatin saking Ghaza. Wa kana lan ana sapa Sayyid Abdullah safirun iku wong kang lelungan litijaratin krana dagangan. Wa umruhu hale utawi yuswane Sayyid Abdullah samania asyrota iku 18 sanatan apane taune. Wakilalan den dawake umruhu utawi yuswane Sayyid Abdullah isyruna iku 20. Wakilalan den dawake utawi umruhu khamsatun iku 5 wa isyruna lan 20 utawa selawe. Wakilalan den dawake utawi umruhu samaniyata iku 8 wa isyruna lan 20 utawa 8 Wakilalan den dawake utawi umruhu salasuna iku 30. Jadi pada tambihun ini, jadi yang perlu diketahui lagi, yang dimaksud dengan qauluhu abuhu Abdullah adalah bahwa ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bernama Sayyid Abdullah. Nah, Sayyid Abdullah ini meninggal di kota Madinah. Nah, beliau ketika meninggalnya itu sekembalinya dari Ghaza, dari Gaza itu, dalam rangka untuk berdagang. Jadi ketika pulang berdagang dari Ghaza dan sampai di wilayah kota Madinah, beliaunya meninggal. Nah, umur atau usia Sayyid Abdullah ketika meninggal itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Sayyid Abdullah itu ketika meninggal itu berusia 18 tahun. Ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang mengatakan 25 tahun, ada yang mengatakan 28 tahun, dan ada pula yang mengatakan bahwa Sayyid Abdullah ketika meninggal berusia 30 tahun. Jadi ada perbedaan usia. Kenapa ada perbedaan? Karena ketika itu untuk mengetahui detail usianya itu tidak banyak riwayat yang diterima. Jadi kurangnya periwayatan yang diterima. Tapi yang sahih itu meninggalnya Sayyid Abdullah itu Kanjeng Nabi Muhammad sudah ada di dalam rahim ibundanya. Wa ummuhu utawi ibundae Nabi Yuna Muhammad waktu dalika ing dalam waktu wafatu Sayyidina Abdullah habla iku bobot sapa ummuhu bihi ing Nabi Yuna Muhammad disyaro ini kelawan 2 ulan. Wakilalan den dawake wa huwa utai habla bihi ibnu sab'ata asyar asyurin iku anak umur 7 wulan.
Wakilalan den dawake utai habla bihi ibnu tis'ata asyurin, iku anak umur 9 wulan. Wakilalan den dawake utai habla bihi ibnu samaniyata wa isyrina, iku anak umur 28 syahron apane wulane. Warojihu utai kang luwe benere al masyhuru tur kang kuncara al awalu iku kaul kang awitan. Jadi ketika ayahanda Nabi Muhammad SAW meninggal, itu ibundanya sudah mengandung Nabiuna Muhammad, sudah mengandung Nabi Muhammad. Nah, perbedaan pendapat usia kandungan ibunda Aminah itu berapa, itu ada yang mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan 7 bulan, ada yang mengatakan 9 bulan, ada yang mengatakan 28 bulan. Tapi kaul yang rojih, yang paling benar dan masyhur itu yang pertama, ketika usia kandungan 2 bulan. Jadi Nabi Muhammad SAW dalam kandungan ibunya baru berusia 2 bulan sudah ditinggal wafat oleh ayahandanya. Jadi kok ada pendapat 28 bulan itu ada ceritanya. Jadi seperti Imam Syafi'i itu dalam kandungan kan selama 2 tahun itu ada. Wa an Ibnu Abbasin, kacerita saking sahabat Ibnu Abbas, annahu sak temene kelakuan iku lama tuwfiya, ari kalane wafat sapa Abdullah qalat matur al malaikatu sapa pira-pira malaikat, rupane aturi malaikat ilahana du pangeran kita, wasidana lan du bendoro kita, bagia mugi netepake panjenengan nabi ka ing nabi panjenengan, yatiman khale wong kang yatim. Faqala mongko jawab Allah sapa Allah taala hale maha sapa Allah, rupane jawabane Allah, ana utawi ingsun hafizun iku wong kang jaga lahu maring nabiyuna, wa nasirun wong kang nulungi. Jadi ketika Sayyid Abdullah wafat, ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Jadi ketika Sayyid Abdullah wafat, itu malaikat itu berdoa kepada Allah atau mengucapkan doa kepada Allah, ilahana wasidana bagia nabika yatiman, du Gusti pangeranku, sesembahanku nabi engkau dalam keadaannya yatim. Jadi merasa sedih, para malaikat itu merasa sedih karena nabi baru berusia 2 bulan dalam kandungan sudah ditinggal wafat oleh ayahandanya. Malaikat sedih, akhirnya mengucapkan hal itu kepada Allah atau berdoa kepada Allah seperti itu. Akhirnya Allah menjawab apa yang diucapkan oleh malaikat, apa yang didoakan oleh malaikat. Jadi ana hafidun lahu wa nasirun, saya yang akan menjaga Muhammad dan yang akan menolongnya. Jadi saya itu orang yang menjaga Muhammad dan yang menolong Muhammad. Jadi sudah ada jaminan dalam kandungan Nabi, sudah dijamin oleh Allah akan dijaga Allah dan akan ditolong oleh Allah.
Suila lan den takoni sapa Ja'far Shadiqi Ja'far Shadiq an hikmati dzalika saking hikmahe mengkono-mengkono mata abuhu bil Madinah ila akhirih. Faqala mongko jawab sapa Ja'far Shadiq, utawi hikmatu zalika iku li alayakuna supaya nyento ora ono iku alaihi ing atase Nabi Yuna Muhammad sallallahu kibaring rahmat ta'lim Allah sapa Allah alaihi ing atase Nabi Yuna Muhammad wasallama lan rahmat keselamatan hakun apa hak wajibun kang wajib li makhlukin maring pira-pira makhluk untuk li makhlukin maring makhluk. Jadi hikmah dari wafatnya ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi masih di dalam kandungan ibunya yang baru berusia 2 bulan, yaitu agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai kewajiban terhadap makhluk. Jadi kewajiban terhadap makhluk itu hilang karena wafatnya ayahandanya. Waqala lan matur Ibnul Ammadi sapa Ibnul Ammad, utawi hikmatu dzalika iku liyang luro supaya nyento weruh sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza wasala nalikane tumeka sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila madariji izzihi maring pira-pira derajat luhure an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila awaili amrihi tumeka maring pira-pira awitane perintahe Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'lamu lan ngawruhi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annal aziza sak temene wong kang luhur iku man wong a'azzahu kang luhurake hu ing man Allahu sapa Allah taala halim maha luhur sapa Allah. Menurut pendapat Ibnu Ahmad, hikmah dari wafatnya ayahanda Nabi Muhammad SAW tersebut itu liyang lurun Nabi SAW ila wasala ila madariji izzihi ila awaili amrihi. Jadi supaya Nabi mengetahui bahwa ketika Nabi mencapai derajat kemuliaan yang dimulai dari awalnya perintah, itu supaya Nabi melihat dan meyakini dan mengetahui bahwa annal aziza man a'azzahullah ta'ala, bahwa orang yang luhur itu adalah yang diluhurkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk memberi pelajaran kepada Nabi, jadi semua itu kehendak Allah agar Nabi bisa belajar terus bagaimana orang luhur mencapai derajat luhur itu, bagaimana dari awal perintah, dari beberapa awal perintah sehingga sampai mendapatkan derajat yang luhur dari madarij izzihi, dan mengetahui hakikatnya bahwa orang yang luhur itu orang yang diluhurkan oleh Allah. Jadi orang yang tinggi derajatnya itu yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Wa inna quwatahu lan sak temene kekuatane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisat iku ora ono
minal abai saking pira-pira bapake wal ummahati lan pira-pira ibuke wala minal mali lan ora saking bondo bal balik kuwatu utawi kekuatane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku minallahi ta'ala saking Allah Ta'ala. Jadi kenapa kok ayahandanya meninggal lagi, itu alasannya lagi supaya Nabi mengetahui bahwa kekuatan itu bukan berasal dari ayah atau dari seorang ibu, bukan dari harta benda, tapi kekuatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idun lan halimane ai hikmatu dzalika liyarhama supaya nyento melasi sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al fuqara ing pira-pira wong fakir wal aitama lan pira-pira anak yatim. Jadi hikmah wafatnya ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu termasuk hikmahnya lagi adalah agar Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat welas asih terhadap orang-orang fakir dan terhadap anak-anak yatim. Qala dawu sallallahu alaihi wasallam sapa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam irhamu padha melasana sira kabeh al yatama ing pira-pira anak yatim wa akramu lan padha mulyakno sira kabeh al ghuraba ing pira-pira wong kang ngumbara fa inni mongko sak temene ingsun fi halis suhri iku ing dalem tingkah cilik ingsun kuntu ana sapa ingsun yatiman iku wong yatim iku anak yatim wa fil kibari lan ing dalem tingkah gedhe ingsun ghoriban iku wong kang ngumbara anallaha satune Allah layang duru iku nyekti ningali sapa Allah lil ghoribi maling wong kang ngumbara kula yaumin ing dalem saben-saben dina alfa nadratin kelawan 1000 peninggal. Jadi berdasarkan hal itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi sabda Nabi ini dijadikan dasar dari hikmah-hikmah tadi, yaitu hikmah-hikmah yang disebutkan sebelumnya. Sabda Nabi yang mana atau yang bagaimana isinya? Sabda Nabi tersebut adalah irhamu al yatama wa akramu al ghuraba fa inni fi halis suhri kuntu yatiman wa fil kibari ghoriban anallaha la yanzurul ghurib kula yaumin alfan nadratin. Jadi perintah Nabi itu berbelas asilah kalian kepada anak-anak yatim dan muliakanlah orang-orang yang mengembara. Ghuraba itu pengembara, jadi orang yang tidak bisa menetap. Fa inni fi halis suhri kuntu yatiman. Jadi karena ketika saya masih kecil itu saya adalah anak yatim. Fil kibari ghoriban. Jadi ketika saya besar saya juga orang yang ngumboro atau orang yang berkelana. Sesungguhnya Allah liyang durul ghurib kula yaumin alfan nadratin. Jadi Allah melihat orang-orang yang mengembara atau pengelana itu satu harinya itu dengan 1000 kali pandangan. Jadi orang yang ghurib itu dipandang oleh Allah satu hari itu 1000 kali. Makanya perintah Nabi ku irhamu al yatama wa akramu al ghuraba, orang yang membara. Nah, pada hakikatnya kita hidup di dunia ini adalah pengembara atau pengelana.
karena dunia yang kita tempati ini kan bukan tempat sejati kita, karena tempat sejati kita adalah akhirat. Tempat kita, asal dari tempat kita adalah surga. Jadi sejarah sudah membuktikan, nas Al-Quran juga menyebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan oleh Allah dan tinggal pertama kali di surga, lalu dikeluarkan dari surga. Berarti kita itu keturunan orang-orang yang menempati surga. Nah, kembalinya ya juga harus pulang ke surga. Kita kan diusir karena ada sesuatu yang tidak sesuai, jadi harus keluar dari rumah dulu untuk mencari bekal, terus kembali ke rumah untuk menebus kesalahan agar boleh pulang. Nah, itu tadi, mencari bekal sebanyak-banyaknya agar bisa kembali pulang. Pulangnya kemana? Ya ke surga. Dan kalau sampai ada manusia pulangnya ke neraka, berarti itu tidak tahu jalan pulang, atau istilahnya mendapatkan alamat palsu. Jadi demikian sekilas tentang penjelasan sejarah dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi dalam kandungan ibunya sampai dilahirkan. Nah, selanjutnya nanti tentang siapa saja yang menyusui Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, semakin hari semakin bertambah ilmu, semakin bertambah hidayah, dan semoga lantaran ngaji hadis ini kita lebih dalam lagi pemahaman terhadap agama Islam, dan semoga mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW kelak di hari kiamat. Dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.